ikhlas aja gitu. Ikuti Kasih tugas banyak juga ikhlas gitu. Kalau di kelas, kalau nggak ngantuk, selain makan kerupuk, makan cabai. Kadang kan nggak bisa tidur malam, iseng buka itu, bisa jadi malah belanja. Aduh, kok malah jadi belanja. Saya lebih suka akuntansi karena menghitung duit. Biarpun duitnya orang tidak punya duit, tapi kan ngitung duit bisa 1 miliar. latihan dulu ya Bu, ngitung miliaran dulu. Selamat datang di podcast UTDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknozen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast UTDI bersama dengan saya Safira Azahra yang tentunya kita akan mengupas tentang hal-hal seru lagi nih. Nah, ini sudah bersama dengan kita narasumber kita yang akan memberikan banyak sekali info. Halo Budara. Selamat siang Budara. Selamat siang menjelang sore. Ya ini waktunya udah mepet banget ya Bu, udah Iya. sama sore. Apa kabar nih Budara hari ini? Alhamdulillah baik. Sibuk banget ya Bu? Untuk saat-saat ini memang agak slow karena kemarin panitia banyak banget, tapi untuk saat ini sudah clear, hanya tinggal beberapa yang perlu dikerjakan. Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu ya Bu. Kita semua semoga sehat-sehat selalu juga. Ya, Budara ini kan kaprodi di bisnis manajemen retail nih Bu, sesuai sama topik kita yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenal bisnis manajemen retail. Nah, ini kan selain sebagai kaprodi, kesibukan Budara apa aja nih Bu? Iya. Selaku dosen tentu saja saat ini kan sudah mulai perkuliahan ya. Iya. Jadi waktu minggu pertama dan kedua Ibu sudah sangat senang banget karena apa? Karena sudah TMT. Jadi tatap muka terbatas, jadi senang karena bisa ketemu lagi dengan mahasiswa-mahasiswa yang sudah 2 tahun ya tidak ketemu, biarpun terbatas, ganjil genap bergantian, tapi kan sudah ketemu. Iya. Tapi gara-gara Omikron, jadi Muncul variasi baru lagi ya nih Bu. pertemuan 3-4 kembali daring. Tapi semua itu selalu kita syukuri, apapun itu kita jalankan ya. Biarpun secara daring tetap komunikasi kan tetap lancar. Iya benar. Juga di samping kuliah sekarang juga beberapa update materi karena perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, beberapa materi ini perlu diupdate. Kemudian selain sebagai dosen, Ibu kan juga sebagai anggota masyarakat. Jadi saat ini juga melakukan beberapa kegiatan sosial kemasyarakatan. Contoh misalnya aktif di PKK. Oh, ibu-ibu PKK. Baik PKK RT, RW maupun kawasan gitu. Kemudian aktif juga di Posyandu. Berarti ini nggak cuma lingkungan kampus aja ya Bu, semuanya ya. Ngurusi Posyandu, Manula dan Balita juga ikut pengajian. Jadi kita harus balance antara tugas kita sebagai anggota masyarakat juga tugas kita sebagai dosen. Jadi itu. Benar sekali, wah luar biasa sekali nih. Nanti menginspirasi sobat-sobat Teknozen semua nih Bu. Kita sebagai perempuan juga ya Bu. Sebagai ibu rumah tangga belum, tugasnya kan memasak, menyetrika, tetap semua dilakukan ya Bu. Tetap biarpun di kantor jadi dosen, jadi tetap di rumah masuk sebagai ibu rumah tangga, tetap masak, tetap setrika, tetap beres-beres rumah gitu. Alhamdulillah. Oke, baik Budara, ini kan di tempat kita nih di UTDI, bisnis manajemen retail mungkin belum pada familiar ya Bu. Ini seperti apa sih gambarannya, mungkin Budara bisa menjelaskan sedikit tentang bisnis manajemen retail sendiri. Jadi prodinya namanya prodi manajemen retail ya. Jadi manajemen retail ini sesungguhnya kalau kita lihat bisnis manajemen retail ini adalah bisnis yang mengkaitkan penjualan barang. Tidak hanya penjualan barang tapi juga penjualan jasa. Di bisnis retail ini juga sebetulnya adalah ujung tombak pemasaran dari produsen ke konsumen dan juga sebagai rantai pasokan terakhir dari produsen ke konsumen. Intinya itu bisnis retailnya. Tapi nanti apa yang akan dipelajari di prodi itu kan lebih luas lagi gitu. Nah itu kita boleh tahu nggak Bu sedikit tentang apa sih yang dipelajari nantinya di prodi bisnis manajemen retail itu? Prodi manajemen retail. Iya. Kalau bisnis nanti bisnis digital. Prodi bisnis digital itu ada lagi ini prodi manajemen retail. Jadi yang dipelajari di manajemen retail sesuai dengan nama universitasnya UTDI, Universitas Teknologi Digital Indonesia.
Jadi tidak hanya mempelajari tentang bisnis retail, tapi juga implementasi atau penerapan dari bisnis digital itu ke bisnis retail. Ya, jadi nanti yang kita pelajari dua-duanya itu. Jadi yang fokus ke bisnis retail, yang kita pelajari misalnya nanti seperti yang sudah pernah dipelajari juga oleh Mbak Zahra adalah contohnya manajemen pemasaran. Kemudian riset pemasaran, kemudian ada manajemen persediaan. Namanya juga retail, berarti kan tetap harus ada manajemen persediaan. Kemudian ada juga analisa proses bisnis. Kemudian yang tidak kalah adalah perpajakan. Iya, ngambil kan saya pelajari. Kalau di prodi lain kan ada pajak 1, pajak 2, tapi kalau untuk yang di prodi manajemen retail memang perpajakannya tapi langsung 3 SKS nantinya. Jadi langsung gabungan antara nanti PPN, kemudian ada juga pajak penghasilan. Jadi itu yang fokus di bisnis retailnya, di manajemen retailnya. Kemudian kalau yang dipelajari yang kaitannya dengan teknologi digitalnya, sebagai contoh adalah e-bisnis, kemudian juga bisnis digital, kemudian juga CRM, SCM, ERP, kemudian juga yang agak beda dengan tempat lain adalah adanya analisa big data untuk bisnis retail. Jadi itu mungkin yang agak beda juga dengan tempat lain. Jadi analisa big data untuk bisnis retail itu. Berarti tetap ada perpaduan di antara bisnis sama juga teknologinya nggak ketinggalan ya? Iya, karena kan sesuai dengan Ibu katakan tadi, sesuai dengan nama universitasnya ya. Benar Ibu. Iya. Oke, kalau di Indonesia sendiri nih Bu, untuk peluang kita kerja, sesuai nih Bu kalau semisal kita lulus dari bisnis manajemen retail. Nah, di Indonesia sendiri nih gimana Bu peluang kerjanya? Iya, kalau peluang kerjanya lumayan banyak ya. Jadi nanti lulusan dari manajemen retail di sana profil lulusannya adalah dia bisa sebagai konsultan manajemen, kemudian sebagai konsultan bisnis, kemudian juga sebagai manajer, tidak hanya sekedar pegawai karyawan tapi juga sebagai manajer, kemudian juga sebagai analis bisnis, kemudian juga sebagai analis riset pemasaran, kemudian juga sebagai wirausaha. Jadi beberapa pekerjaan yang nanti bisa diambil oleh lulusan prodi manajemen retail. Jadi bagi yang mau, semisal nih Bu, contoh kayak mau jadi entrepreneur gitu ya. Iya, itu bisa banget ya Bu. Bisa banget. Nah, kalau keuntungannya sendiri nih Bu, yang didapatkan di prodi manajemen retail di UTDI sendiri nih, di kampus kita. Iya. Kalau khususnya untuk yang manajemen retail, jadi seperti Ibu katakan tadi bahwa di samping mempelajari mengenai bisnis retail, kita juga mempelajari tentang implementasinya. Seperti tadi berarti tidak hanya kalau nama prodinya memang manajemen retail, tapi tidak hanya itu yang dipelajari, tapi gabungan antara manajemen retail dan implementasi bisnis digitalnya. Gitu. Berarti dua-duanya dapat, mungkin yang mau belajar bisnis juga, teknologi juga ya Bu. Soalnya sekarang marak banget ya Bu, kayak toko-toko online sekarang itu termasuknya juga udah di manajemen retail, kita bisa mempelajari di UTDI juga. Iya, betul sekali. Nah nih, kalau bagi teman-teman Ibu mungkin masih ada yang bingung ya. Kayak sekarang kan udah masuk ke penerimaan mahasiswa baru nih Bu. Nah, mestinya kan teman-teman bingung mau milih jurusan apa, dan juga kan ini bisa dibilang era baru kita memasuki yang teknologi itu yang jauh lebih banyak lagi variasinya. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung nih Bu, mengapa harus kuliah di prodi manajemen retail? Iya, benar. Jadi kalau kita lihat sebetulnya bisnis retail itu kan masih peluangnya masih besar, masih bagus di sini ya. Jadi kenapa mesti masuk di prodi manajemen retail? Karena itu tadi. Jadi karena peluangnya masih besar, kemudian juga ada banyak hal yang dipelajari di sini. Untuk bahasa Inggris juga nanti sampai bahasa Inggris 3. Jadi karena kan sekarang kebutuhan itu ya, jadi harus benar-benar mahir bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris tidak hanya 1, 2, tapi nanti sampai 4 bahasa Inggrisnya. Kemudian juga tadi beberapa yang berkaitan dengan bisnis retail juga dipelajari. Kemudian juga implementasinya tadi, bagaimana sekarang kan big data juga baru ini ya, baru dibutuhkan banyak orang, sehingga kita juga masukkan
big data itu di salah satu mata kuliah analisa big data untuk bisnis retail gitu. Iya, oke. Mungkin nih Bu, kalau semisal dari yang sebelumnya SMA nih mau masuk ke manajemen retail sendiri, bisa dibilang susah nggak Bu kalau untuk mengikuti? Tidak. Jadi apapun itu, kalau kita belajar sesuatu yang baru, jangan bilang susah dulu. Oke. Kalau kita sudah bilang susah, nanti mindset kita itu akan susah. Akan terbawa ya Bu Iya, jadinya. jadi beberapa orang kadang ngomong susah ya akuntansi gitu, susah ya bahasa Inggris. Kalau sudah bilang susah, mindset itu akan hilang. Pokoknya kalau mempelajari hal yang baru, ya kita buat enjoy, berarti orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa gitu. Jadi saya kan basicnya juga akuntansi manajemen, Ibu. Tapi masuk di orang-orang lingkungan orang-orang IT. Jadi mau tidak mau Ibu juga harus belajar, tidak bisa bilang susah. Iya, gitu. benar. Tapi harus dipelajari, jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk membaca. Kalau Ibu kadang tanya juga ke mahasiswa, kalau memang mahasiswa itu lebih pintar di hal-hal tertentu gitu. Ya, jadi mungkin coding kan lebih pintar, Ibu mungkin di akuntansi pajak lah. Beberapa hal mungkin bisa tanya ke mahasiswa untuk coding apa gitu, nggak masalah. Jadi tidak ada hal yang susah selama kita menjalani itu dengan ikhlas, menjalani itu dengan senang gitu loh. Kalau sudah terbebani, nanti susah ya, nanti nggak bisa ya, aduh susah beneran, nggak bisa beneran gitu. Pokoknya di awal harus, mindset awalnya itu harus diawali dengan mudah dan bisa. Dan juga kita senang melakukannya ya Bu, iya, benar senang, sekali. Gitu. Oke, berarti ini Bu Dara, kalau semisal saya dari jurusan sistem informasi akuntansi masuk ke manajemen retail, cocok ya Bu? Cocok aja. Kalau manajemen retail itu untuk semua jurusan sebetulnya. Bisa ya, dari Bu? SMA, SMK, kemudian dari D3 apapun itu, karena memang sifatnya umum. Apalagi tadi kalau misalnya dari sistem informasi akuntansi ya, jadi kan di bisnis retail kan tetap ada beberapa mata kuliah di sistem informasi akuntansi yang nanti juga ada lanjutannya di S1 manajemen retail gitu. Jadi untuk semua jurusan yang ada di SMA, SMK, kemudian D3 tidak akan kesulitan ngambil prodi manajemen retail ini ya Bu. Retail Iya, gitu. benar. Nah, ini ada syarat tertentu nggak Bu untuk masuk di jurusan ini? Ini kan bisa dibilang kita di kampus UTDI ini prodi baru ya Bu? Iya, prodi baru. Jadi tidak ada. Jadi seperti Ibu katakan tadi, kalau syarat pendaftaran kan memang sudah sesuai dengan syarat secara umum ya. Jadi lulus SMA, SMK segala macam itu. Kemudian syarat yang lain tidak ada. Tidak ada ya Bu, kayak syarat di jurusan ini yang spesifik gitu nggak ada ya Bu? Enggak ada. Mau dari jurusan apapun bisa. Bisa masuk aja ya. Penting tadi itu yang dikatakan Bu Dara ya Bu. Iya. Yang penting seneng dulu, mudah. Penting seneng dan ikhlas. Ikhlas aja gitu. Kasih tugas banyak juga ikhlas gitu. Ya kalau namanya kuliah ya Bu, kalau nggak ngerjain tugas terus mau ngapain? Nah, makanya pokoknya ikhlas gitu. Benar juga. Nah ini ada nggak Bu nih pengalaman yang bisa Bu Dara share mungkin di sekarang jadi kaprodi baru nih Bu di manajemen retail? Iya, karena sekarang memang masih baru ya. Jadi memang ini masih persiapan lagi untuk RPS sudah ada, tapi akan kita evaluasi lagi untuk RPS-nya. Kemudian beberapa hal yang akan kita lakukan nanti hubungannya juga dengan MBKM. Nanti kan ada Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu. Jadi awalnya mungkin masih yang di internal dulu karena kan memang masih awalan ya. Nanti mungkin baru akan keluar untuk MBKM-nya begitu. Oke, baik Bu Dara. Terima kasih nih Bu. Lah ini Bu Dara, kita lanjut ke pertanyaan nih Bu. Ada yang tanya kan Bu Dara, tips biar nggak ngantuk nih selain makan kerupuk. Ini kayaknya udah sering ikut lomba makan kerupuk pas 17-an Bu. Jadi kalau makan kerupuk pokoknya nggak ngantuk. Kalau di kelas kalau nggak ngantuk selain makan kerupuk, makan cabai. Sanggup cabai aja, nanti makan kepedesan kan jadi melek lagi gitu. Mungkin lebih spesifiknya ya Bu, kalau
tipsnya itu kita minta yang biar nggak ngantuk saat kita belajar di rumah. Kadang kan kalau di rumah bisa disambi mana-mana tidur. Nah kayak gitu. Kalau di kelas kan ngantuk aja, ayo ketahuan mesti ngantuk. Jadi memang salah satu kelemahan online itu adalah kadang kan kita nggak bisa pantau ya, apalagi kalau misalnya kesulitan sinyal dan wajah tidak dimunculkan. Kalau wajah tidak dimunculkan kita kadang nggak tahu. Taunya itu kalau kita absen kita panggil itu nggak ada. Oh ini hanya sering banget ya Bu Dara kayaknya ngalamin. Nyalakan kemudian nggak tahu kemana gitu. Jadi ya itu tadi fokus gitu. Jadi kalau di kelas memang lebih fokus dibandingkan kalau online. Jadi memang salah satu kelemahan online itu tadi mungkin tidak bisa fokus karena sambil dengerin kuliah nggak diperlihatkan wajahnya, bisa makan apapun, malah fokusnya ke makanan, apalagi rujak apa-apa baru makan rujak, lah fokusnya malah ke makanan rujak, tidak ke materi yang diajarkan oleh dosen. Iya benar. Jadi malah disambi yang lain-lain tadi itu ya Bu. Iya, tapi ada juga kelebihannya kan bisa diakses di mana-mana. Iya benar. Kemudian juga karena baru masa COVID seperti ini, COVID-19 ini sudah 22 19 nggak kerasa ya nggak terasa, makanya kemarin waktu TMT kuliah tatap muka terbatas seneng banget bisa tatap muka biarpun terbatas, tapi kemudian daring lagi gara-gara ada kasus baru jadinya dampaknya ke pendidikan juga. Iya, itu berdampak sekali. Ya tadi itu ya tips yang bisa diberikan Bu Dara, makan cabai. Makan cabai saja. Jadinya fresh nanti juga matanya ya Bu ya. Meleknya jadi fresh. Oke Bu Dara, kita masuk ke rapid question nih Bu. Iya. Nah nanti Bu Dara langsung pilih ya Bu. Pilihnya cepat. Oke, yang pertama nih, Bu Dara kalau pilih matematika atau bahasa? Saya kebetulan dua-duanya suka. Waktu kecil sampai SMA saya suka bahasa karena saya suka buat cerpen, suka kalau pelajaran mau nulis cerpen itu senang banget. Kemudian saya suka membaca semua bacaan. Jadi saya membaca tidak hanya ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan akuntansi, manajemen segala macam, tapi novel juga saya lalap habis. Novel suka banyak banget di rumah saya novel. Mau pinjem? Saya juga pecinta novel Bu, apapun genre saya suka. Iya, banyak banget novel di rumah saya. Jadi waktu kecil kan ada majalah Bubu segala macam. Nah itulah. Jadi bahasa suka, tapi karena kan matematik juga suka. Kalau matematika kan berhubungan sama yang sekarang juga. Apalagi akuntansi ya. Iya, jadi memang beda sih akuntansi dengan matematik memang beda. Saya lebih suka akuntansi karena menghitung duit. Biarpun duitnya orang tidak punya duit, tapi kan ngitung duit bisa 1 miliar. Latihan dulu ya Bu, ngitungnya orang dulu. Siapa tahu nular ke kita. Iya betul. Ya. Jadi akuntansi sebagai dasar logika kita untuk berpikir. Dulu waktu SD sering mencongak. Ingat mencongak? Iya. Waktu kecil kan disuruh menghitung mencongak, misalnya berapa tambah berapa kurang berapa, cepet-cepetan karena kalau yang menjawab betul sering ketinggalan saya Bu. Karena yang menjawab betul itu pulang duluan. Nah itu seneng banget. Saya malah nggak seneng Bu, soalnya saya suka ngalah biar teman-teman saya pulang duluan. Oke nih Bu, yang kedua, milih WFO atau WFH? Ini juga dua-duanya juga. Karena itu tadi kalau di rumah itu banyak kendalanya, bukan kendala sinyal segala macam, itu tadi malah asik makan rujak, malah nggak fokus. Jadinya kita kayak kebagi sama kegiatan kegiatan lain, apalagi ngelirik setrikaannya kok banyak. Gatel gitu ya, ingin dikerjain biar cepat selesai. Kalau WFO kan lebih fokus ya, jadi kerja di kantor itu lebih fokus. Tapi memang itu tadi ada kelemahan dan kelebihannya. Kelebihannya kalau yang dari rumah tadi bisa menjaga kita dari tertular Omikron yang baru ini ya. Jadi memang ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Iya, kita juga WFH itu karena untuk mengurangi ya Bu, untuk mengurangi apa yang virus yang sekarang ini udah lagi merajalela. Semoga segera berakhir, tidak ada varian-varian baru gitu ya. Iya, benar banget Bu. Nah kita masuk yang ketiga nih Bu. Bu Dara kira-kira kalau belanja online atau offline milih yang mana Bu? Dua-duanya. Sudah ditebak. Siapa tahu kalau offline malah kita kan bisa lebih milih. Iya. Barang secara langsung. Jadi ada beberapa saya yang online memang.
kadang kan nggak bisa tidur malam iseng buka buka itu bisa jadi malah belanja, aduh kok malah jadi belanja. Tapi Kilaf. Kilaf itu kilaf. Karena tidak bisa tidur biasanya kekilafan itu terjadi saat itu. Terus kalau yang saya suka offline, apalagi ibu kan juga masak sendiri ya. Oh, Jadi jago masak nih, Bu. iya, enggak jago, hanya masak untuk anak dan suami tok. Untuk orang lain enggak pede. Jadi kan tetap harus ke pasar. Ibu suka beli ke simbok-simbok itu karena kan juga bisa nawar ya. Enggak boleh nawar sama enggak boleh nawar. Saya kalau nawar sama anak saya dimarahi. Padahal enggak kan boleh. Seninya ya. Iya benar. Jadi untuk ini saja, karena kan sekarang pasar juga kadang agak sepi gitu kan, untuk berbagi rezeki ke simbok-simbok yang penjual di pasar. Jadi offline itu salah satunya adalah itu tadi, biar perekonomian di tingkat bawah juga tetap bergairah gitu. Oke, karena nggak semuanya bisa di online kan ya Bu? Iya, tidak semuanya di online. Sebetulnya bisa juga sih, kita kan apa sih yang tidak bisa di online kan gitu. Iya benar. Tapi itu tadi ada salah satu sisi yang perlu kita perhatikan adalah nasib pedagang-pedagang kecil gitu. Iya benar sekali. Oke. Nah tadi itu ya kita udah rapid ke sini juga udah share pengalaman juga, kita udah juga tanya seputar prodi baru ya Bu di UTDI ya, Business Management Retail. Mungkin yang mau tahu infonya lebih lanjut bisa mengunjungi situs webnya UTDI dan juga Instagramnya jangan lupa di follow. Oke, Bu Dara mungkin sampai sini aja dulu ya Bu. Kita nggak bisa ngobrol lama-lama. Iya. Mungkin ada kesan-pesan yang mau Bu Dara sampaikan untuk sobat Teknozen di rumah dan semuanya. Iya, pokoknya jangan lupa pilihlah prodi manajemen retail. Gitu ya. Benar. Ya. Nggak salah milih pastinya. Pesannya itu gitu. Ketemu sama Bu Dara, sekali Dara tetap Dara. Umur saya sudah 53 tahun, hampir 54, tapi tetap Dara. Umur tidak menghalangi semuanya kayak iya, pokoknya tetap Dara. Benar sekali. Baik Bu Dara, terima kasih banyak ya Bu udah datang di podcast UTDI hari ini. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Sama-sama Bu Dara. Oke, untuk sobat Teknozen jangan lupa beri komentar juga, atau mungkin ada requestan bisa disampaikan di kolom komentar. Baik, cukup sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.